Sekarang kita masuk ke bab 16. Babnya adalah babul jahri bil qiraati fil istisqa. Babul jahri bil qiraati fil istisqa. Bab mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah dan surah di salat istisqa. Dan ini sesuatu yang ma'ruf ya dalam syariat kita, bahwa pelaksanaan salat istisqa itu bacaannya bukan sir tapi jahriyah. Dan ini juga mengajarkan kepada kita bahwa semua amalan yang ada yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita itu membutuhkan dalil. Semakin tahu kita dengan dalil ibadah yang kita amalkan, maka peluang untuk mendapatkan pahala besar itu juga semakin besar. Di antaranya contohnya seperti ini, babul jahri bil qiraati fil istisqa. Sepakat semua para ulama rahimahullah bahwa bacaan di salat istisqa itu jahriyah. Bacaan di salat istisqa itu jahriyah. Jadi seorang imam ketika dia membaca bacaan Al-Fatihah dan surah di salat istisqa, kemudian dia mengeraskan suaranya, kemudian dia ihtisab, itu lebih banyak lagi pahalanya. Di semua amalan seperti itu dalam agama. Setiap amalan yang kita amalkan dan kita tahu dalilnya, kemudian kita saat mengamalkan itu ada ihtisab, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita tahu ada dalilnya, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu salah satu penyebab amalan seorang hamba berkualitas di sisi Allah. Jadi ketika kita mengeraskan suara, kita niatkan iqtida, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam gerakan solat, ya usahakan mulai dari takbir sampai salam, kita tahu bahwa gerakan yang kita lakukan, bacaan yang kita baca, itu semua ada dalilnya dan ada sunnahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di bab yang ke-16 mengatakan babul jahri bil qiraati fil istisqa. Nah, ini karena salat istisqa ini sesuatu yang langka ya, karena kaitannya dengan sebab, bukan sebuah kewajiban yang rutin atau sesuatu yang sunnah yang sifatnya berkesinambungan, sehingga terkadang banyak ya sebagian kaum muslimin itu lupa tata cara salat istisqa. Bahkan ada di beberapa tempat ketika melakukan istisqa itu sir. Kenapa? Karena lupa. Entah mereka itu memang tidak tahu ya sunnahnya seperti apa, atau memang pernah tahu kemudian lupa karena kelamaan tidak melakukan sholat istisqa. Sama seperti sholat gerhana. Juga banyak kaum muslimin melaksanakannya dengan sir. Padahal sunnah Nabi SAW dikeraskan suaranya. Itu karena apa? Karena langka pengamalannya. Jadi ilmu kalau tidak diamalkan hilang. Ilmu itu kalau tidak diamalkan hilang. Tapi kalau dia diamalkan, dia akan diingat terus. Makanya kuatnya ilmu ulama salaf rahimahullah ta'ala, susah mereka untuk melupakannya karena diamalkan. Nah, ilmu kita ini hanya wawasan, tahu itu halal, tahu itu haram, tapi tidak diamalkan. Sehingga apa? Sehingga mudah dilupakan. Jadi sekali lagi ilmu, kalau tidak diamalkan mudah dia untuk dilupakan. Makanya ketika sholat gerhana, banyak kaum muslimin yang mencari lagi bagaimana tata caranya. Bahkan ada sebagian kaum muslimin sholat jenazah itu ruku. Ya, sholat jenazah ruku. Padahal kita tahu tidak ada ruku di sholat jenazah dan tidak ada sujud. Kenapa mereka ruku dan sujud? Karena menyamakan dengan sholat yang biasanya. Karena langka dilakukan. Langka diamalkan. Jadi intinya, kuncinya, ilmu kalau langka diamalkan atau tidak diamalkan pada umumnya, maka akan mudah dilupakan. Maka para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan, jika kalian menginginkan ilmu itu sabit, ya kokoh, maka diamalkan. Supaya tidak hilang. Karena memang kita beramal untuk belajar, untuk diamalkan.
Saya dilihat hadisnya 1024. Qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Abu Nuaimin. Kembali Abu Nuaim muncul rahimahullah taala. Man ismu Abu Nuaim? Al-Fadl ibnu Dukain. Al-Fadl ibnu Dukain. Jadi sering disebut, sering didengar. Nanti kita ingat sendiri, hafal sendiri dengan sering didengar. Abu Nuaim Al-Fadl ibnu Dukain. Min aina? Al-Kufi. Beliau dari Kufah, tabaqatu Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi tabaqah Imam Syafi'i namanya tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Qala haddatsana Ibnu Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'bin juga sering muncul, sudah sering. Dan kita sampaikan nama aslinya juga sudah sering kali. Ada yang masih ingat nama beliau? Muhammad bin Abdurrahman. Ya, dikenal dengan Ibnu Abi Dhi'bin. Ibnu Abi Dhi'bin Muhammad bin Abdurrahman. Dari mana beliau? Madinah. Tabaqatu man? Al-Imam Malik. Jadi tabi'ut tabi'in. Qala an az-Zuhri. Mama Zuhri man ismuhu? Muhammad ibnu Muslim. Min aina huwa? Al-Madani. An Abbad bin Tamim. Min aina Abbad? Sama Madani. An ammihi. Siapa kemarin yang meriwayatkan paman dari Abbad? Ammuhu man ismuhu? Abdullah ibnu Zaid. Abdullah ibnu Zaid al-Ansari radhiyallahu anhu qala kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastasqi. Nabi keluar, maksudnya keluar dari rumahnya, yastasqi untuk melaksanakan salat istisqa. Fatawajjaha ila al-qiblati yad'u. Kemudian Nabi menghadap ke kiblat berdoa. Wa hawwala ridaahu thumma shalla rak'atain. Kemudian Nabi merubah posisi selendangnya dan Rasulullah salat 2 rakaat, yajharu fihima bil qiraati. Nabi mengeraskan suaranya di 2 rakaat itu. Mengeraskan suara jahriyah bacaan, bukan sirriyah. Bukan sirriyah. Ini hadis ini diulang berkali-kali oleh Imam Bukhari rahimahullah. Tapi saat beliau ingin menjelaskan tentang jahriyahnya bacaan di salat istisqa, Imam Bukhari mencari hadis Abdullah bin Zaid ini Al-Ansari dari jalur yang di mana ada penyebutan yajharu fihi ma bil qiraah. Ini namanya jam'ut turuq. Jadi telusuri, dikumpulkan semua jalur satu hadis karena setiap perawi itu membawa lafaz yang tidak dibawa oleh perawi yang lain. Dan lafaz itu kalau itu melahirkan hukum, itu sangat dibutuhkan oleh perawi hadis dan para ulama rahimahullah. Ya. Seperti di sini. Sudah sering lewat ini hadis ini. Di awal Kitabul Istisqa. Berkali-kali dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Banyak riwayat-riwayat tidak menyebutkan. Tapi ketika beliau ingin menjelaskan tentang sunnahnya menjaharkan bacaan di salat istisqa, maka Imam Bukhari rahimahullah membawa riwayat atau jalur hadis yang ada penyebutan yajharu fihi ma bil qiraah. Jadi syahidnya di matan hadis ini itu kalimat shalla rak'ataini yajharu fihi ma bil qiraah. Jahara yajharu artinya mengeraskan suara ketika membaca Al-Fatihah sama surah di salat istisqa. Dan ini sunnahnya. Sunnah membaca bacaan di salat istisqa. Itu jahriyah. Baik. Kita lanjut ke bab 17.